Bayangkan jika suatu malam, hujan turun sangat deras, dan seorang ibu tua diusir oleh anaknya sendiri dari rumahnya. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada siapa-siapa yang menolong. Ia hanya duduk di depan rumah yang dulu ia bangun dengan penuh cinta, sementara pintunya tertutup rapat oleh anak yang dulu ia lahirkan dengan penuh perjuangan. Namun yang tidak pernah disangka oleh siapapun, malam itu juga sesuatu terjadi pada anak tersebut, sesuatu yang membuat seluruh kampung terdiam dan berkata, ini benar-benar pelajaran dari Allah. Kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi sebuah pengingat yang membuat hati bergetar tentang betapa beratnya akibat dari durhaka kepada orang tua. Di sebuah kampung kecil yang berada di pinggiran kota, hiduplah seorang ibu tua bernama Siti Aminah. Usianya sudah melewati 60 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi garis-garis keriput, tetapi matanya selalu memancarkan kelembutan. Ia adalah seorang ibu yang sederhana, yang sepanjang hidupnya hanya mengenal kerja keras dan pengorbanan demi keluarganya. Siti Aminah pernah memiliki kehidupan yang cukup bahagia bersama suaminya. Mereka hidup sederhana, tetapi penuh dengan rasa syukur. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan, sementara Siti Aminah berjualan makanan kecil di depan rumah. Penghasilan mereka tidak besar, tetapi cukup untuk membesarkan seorang anak laki-laki yang sangat mereka sayangi. Anak itu bernama Rudi. Sejak kecil, Rudi adalah kebanggaan kedua orang tuanya. Ia adalah satu-satunya anak yang mereka miliki. Karena itu, semua kasih sayang, semua harapan, dan semua doa tercurah kepadanya. Setiap hari Siti Aminah bekerja keras demi memastikan anaknya bisa sekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik daripada dirinya. Sering kali Siti Aminah harus bangun sebelum subuh untuk memasak kue yang akan ia jual di pasar. Tangannya yang kasar karena pekerjaan tidak pernah membuatnya mengeluh. Ia selalu berkata kepada dirinya sendiri bahwa semua lelahnya akan terbayar ketika melihat anaknya sukses suatu hari nanti. Ketika Rudi masih kecil, ia sangat dekat dengan ibunya. Ia sering memeluk ibunya sebelum tidur dan berkata, "Ibu, nanti kalau aku sudah besar aku akan membuat ibu bahagia." Kalimat itu selalu membuat Siti Aminah tersenyum. Namun waktu berjalan, Rudi tumbuh dewasa. Ia berhasil lulus sekolah dan mendapatkan pekerjaan di kota. Awalnya, Siti Aminah sangat bangga. Ia merasa semua pengorbanannya akhirnya membuahkan hasil. Tetapi perlahan-lahan, sesuatu berubah dalam diri Rudi. Setelah memiliki pekerjaan dan mulai mendapatkan penghasilan sendiri, sikapnya mulai berbeda. Ia menjadi lebih sering marah, lebih sering merasa terganggu oleh kehadiran ibunya, dan perlahan-lahan rasa hormatnya mulai menghilang. Rudi merasa hidupnya sudah berubah. Ia merasa dirinya sekarang lebih modern, lebih pintar, dan lebih sukses dibandingkan orang-orang di kampungnya. Ia mulai merasa malu dengan keadaan ibunya yang sederhana. Padahal Siti Aminah tidak pernah meminta apa-apa dari anaknya. Ia hanya ingin tinggal bersama anak yang selama ini ia besarkan dengan penuh cinta. Setiap hari Siti Aminah masih melakukan pekerjaan rumah meskipun tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Ia menyapu rumah, memasak makanan, dan mencuci pakaian. Kadang-kadang ia harus berhenti sejenak karena punggungnya terasa sakit. Tetapi ia selalu tersenyum ketika melihat anaknya pulang kerja. "Ibu sudah masak makanan kesukaanmu," katanya suatu sore dengan penuh harapan. Namun Rudi hanya menjawab dengan wajah datar. "Ibu tidak usah repot-repot seperti itu." Hari demi hari berlalu, dan sikap Rudi semakin keras. Ia mulai sering membentak ibunya jika ada sesuatu yang tidak ia sukai. Suatu hari, Siti Aminah tidak sengaja menumpahkan segelas air di meja. Hal itu membuat Rudi marah besar. "Ibu ini bagaimana sih? Sudah tua tapi masih saja ceroboh," bentaknya. Siti Aminah hanya menunduk dan meminta maaf. Di dalam hatinya,
ia merasa sangat sedih. Tetapi ia tidak pernah membalas perkataan anaknya. Baginya, Rudy tetaplah anak yang ia cintai. Tetangga-tetangga di sekitar rumah sebenarnya mulai menyadari perubahan sikap Rudy. Mereka sering mendengar suara bentakan dari dalam rumah itu. Namun mereka tidak berani ikut campur. Suatu malam yang gelap, hujan turun dengan sangat deras. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang dan udara terasa sangat dingin. Malam itu Rudy pulang kerja dengan wajah kesal. Entah apa yang terjadi di tempat kerjanya, tetapi ia terlihat sangat emosi. Ketika masuk ke rumah, ia melihat ibunya sedang duduk di ruang tamu sambil merajut sesuatu. "Ibu, kenapa rumah ini berantakan begini?" tanya Rudy dengan nada tinggi. Padahal sebenarnya rumah itu tidak terlalu berantakan. Siti Aminah segera berdiri dan berkata dengan lembut, "Maafkan ibu, nak. Ibu akan merapikannya sekarang." Namun Rudy tidak mau mendengar penjelasan. Ia terus mengomel dan meluapkan kemarahannya kepada ibunya. "Ibu ini selalu saja merepotkan. Aku sudah capek bekerja seharian." Siti Aminah mencoba menenangkan anaknya. "Ibu hanya ingin membantu, nak." Namun kata-kata itu justru membuat Rudy semakin marah. Tiba-tiba ia berkata sesuatu yang sangat menyakitkan. "Kalau ibu merasa tidak berguna di rumah ini, lebih baik ibu pergi saja." Siti Aminah terdiam. Ia tidak menyangka anaknya akan berkata seperti itu. Dengan suara bergetar ia berkata, "Nak, jangan bilang begitu. Ibu tidak punya tempat lain." Namun Rudy sudah dikuasai emosi. Ia membuka pintu rumah dengan keras dan berkata, "Pergi saja sekarang." Hujan masih turun dengan sangat deras di luar. Siti Aminah berdiri dengan tubuh gemetar. Air matanya mulai mengalir di pipinya. "Ibu mohon, jangan usir ibu malam ini. Hujannya sangat deras." Tetapi hati Rudy sudah tertutup oleh amarah. Ia menggenggam lengan ibunya dan menyeretnya keluar rumah. Tubuh tua itu hampir terjatuh ketika didorong keluar. Pintu rumah langsung ditutup dengan keras. Siti Aminah berdiri di luar rumah dengan tubuh basah oleh hujan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia tidak memiliki keluarga lain di kampung itu. Akhirnya ia hanya duduk di depan rumah sambil menangis. Air hujan bercampur dengan air matanya. Di dalam rumah, Rudy mencoba menenangkan dirinya. Ia merasa kesal, tetapi ia juga mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Namun beberapa saat kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tiba-tiba Rudy merasakan pusing yang luar biasa. Dadanya terasa sangat sesak. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa sangat lemah. Keringat dingin mulai keluar dari dahinya. "Apa yang terjadi?" gumamnya dengan suara pelan. Ia mencoba berjalan menuju pintu, tetapi kakinya tidak kuat menopang tubuhnya. Beberapa detik kemudian, tubuhnya jatuh ke lantai dengan keras. Suara benda jatuh itu terdengar oleh tetangga di sebelah rumah. Seorang tetangga bernama Pak Hasan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Ia terkejut melihat seorang ibu tua duduk di depan rumah dalam keadaan basah kuyup. "Ibu, kenapa ibu di sini?" tanya Pak Hasan dengan kaget. Siti Aminah hanya bisa menangis. Pak Hasan segera memanggil beberapa warga lain. Ketika mereka membuka pintu rumah Rudy, mereka menemukan Rudy tergeletak di lantai dalam keadaan tidak berdaya. Semua orang panik. Beberapa warga segera mencoba menolongnya. Namun banyak orang yang terdiam ketika melihat pemandangan itu. Di luar rumah, seorang ibu tua yang baru saja diusir oleh anaknya masih duduk sambil menangis di tengah hujan. Salah satu warga berkata dengan pelan, "Inilah akibatnya jika seseorang durhaka kepada ibunya." Siti Aminah tidak berkata apa-apa. Ketika akhirnya ia dibawa masuk ke rumah oleh para tetangga, ia langsung mendekati anaknya. Dengan suara yang penuh kesedihan, ia berkata, "Ya Allah, jangan hukum anakku.
Jika dia bersalah, biarlah aku yang menanggungnya. Air mata mengalir di wajah para warga yang melihat kejadian itu. Mereka tidak menyangka bahwa seorang ibu yang baru saja diusir dari rumahnya masih memiliki hati yang begitu besar untuk memaafkan anaknya. Malam itu menjadi pelajaran yang sangat besar bagi seluruh warga kampung. Mereka menyadari bahwa kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah hilang, bahkan ketika anaknya sendiri menyakitinya. Dan mereka juga mengingat satu hal yang selalu diajarkan oleh para ulama, bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Kisah itu terus diceritakan dari satu orang ke orang lain di kampung tersebut. Setiap orang yang mendengarnya selalu merasa merinding dan tersentuh. Bukan karena kejadian yang menimpa Rudi saja, tetapi karena betapa besar hati seorang ibu yang tetap mencintai anaknya meskipun telah diperlakukan dengan sangat buruk. Dan sejak malam itu, banyak orang di kampung tersebut yang mulai lebih menghargai orang tua mereka. Karena mereka sadar, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyesal ketika orang tua sudah tidak ada lagi. Sebab ketika seorang ibu sudah pergi untuk selamanya, tidak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang mungkin akan dibawa sampai akhir hidup.